Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Delapan korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata berhasil dievakuasi ke Mimika. Tiga pemalak sadis di Merauke diringkus polisi. Polisi bubarkan balapan liar di Manokwari. Aparat gabungan TNI dan Polri Senin kemarin mengevakuasi 8 jenazah korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Evakuasi menggunakan 4 helikopter, 2 heli disiapkan khusus untuk mengangkut jenazah, dan 2 heli lainnya digunakan untuk mengawal evakuasi dari serangan KKB. Jenazah akhirnya tiba di Bandara Moses Kilangin, Mimika, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk diautopsi. Jenazah korban kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata. Tim berangkat sejak jam 7.30 waktu Indonesia Timur tadi pagi dengan 9 personil dengan menggunakan 4 heli. 3 heli dari heli sipil, 1 dari heli penerbat TNI AD. Proses evakuasi alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada gangguan baik cuaca maupun situasi yang ada di sana. Jenazah digeser ke Sugapa, selanjutnya Sugapa digeser ke Timika untuk selanjutnya dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Timika. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami akan coba jelaskan bersama nanti dari tim dokter yang melakukan evakuasi, tim medis yang melaksanakan visum di rumah sakit. Oke, itu saja. Berarti tadi 8 kantong itu sudah dipastikan 8 jenazah? 8 jenazah. Kondisi jenazah bisa dikenali? Kita belum bisa tidak tahu. Oke. Izin Komandan, katanya rencana demikian. Tapi selesai nanti dari identifikasi oleh tim medis, baru kita putuskan lebih lanjut. keberangkatan ke Jakarta? Belum sampai sana, kita masih menunggu hasil visumnya dulu. Tentara dan polisi masih memburu kelompok kriminal bersenjata pimpinan Nawaker yang diperkirakan berjumlah 10 orang. Kelompok ini kerap kali menyerang warga lalu melarikan diri dan sulit tertangkap karena menguasai medan. Polri dan TNI dengan peralatan yang memadai diharapkan bisa meringkus kawanan ini, namun banyak pengamat menilai pendekatan humanis selama ini justru menyulitkan aparat. 8 karyawan PT Palaparing Timur Telematika tewas dibantai KKB Jumat pekan lalu saat mereka sedang membangun menara pemancar telekomunikasi. Menara ini sebenarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Salah seorang karyawan, Nelson Sarira, berhasil menyelamatkan diri dan bertahan selama semalam dengan ke-8 jenazah rekan-rekannya. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Seorang pemuda bernama Imron Senin kemarin ditemukan meninggal dunia di dalam kamar mandi di rumah kontrakannya di Jalan Kebon Siri, Mimika. Kejadian ini menghebohkan warga sekitar karena terakhir kali korban terlihat dalam keadaan sehat di rumahnya. Jasad korban sudah mengeluarkan bau karena sudah sepekan berada di dalam rumah tanpa diketahui orang. Polisi kemudian membawa jenazah ke rumah sakit untuk diautopsi. Polisi belum bisa memberikan keterangan terkait penyebab kematian Imron, namun diduga pria ini meninggal akibat sakit. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke menangkap 3 pelaku penganiayaan terhadap seorang warga di Jalan Taman Makam Pahlawan Senin kemarin. Pelaku ditangkap di rumahnya dan tanpa perlawanan. Mereka langsung dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan.
Pemalakan terjadi Jumat pekan lalu. Saat itu korban bersama anaknya baru saja membeli obat di sebuah apotek. Di tengah jalan mereka dipalak 4 orang. Tidak itu saja, pelaku langsung mengeluarkan parang lalu menganiaya korban hingga terluka dan saat ini masih kritis di rumah sakit. 3 pelaku berhasil diringkus dan seorang lagi masih diburu aparat kepolisian. Penangkapan para pelaku tindak pidana pengeroyokan seperti hal yang kita ketahui telah viral di media sosial maupun di media yang lain, terjadi di Jalan Tempe ya, di depan suatu minimarket. Adapun pelaku yang telah kita tangkap ada 3 orang, berinisial AW, ET dan AW juga ya, tapi beda namanya, inisialnya sama. Kejadian tersebut terjadi di hari Jumat kurang lebih sekitar pukul 20.00 ya, tanggal 4 Maret 2022, dan kemudian mereka ditangkap di hari Minggu ya, tanggal 6 Maret 2022. Kita menangkap sekaligus juga mengamankan barang bukti yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ini bisa kita lihat ada alat tajam ya, parang yang melumpuhkan itu tetap kita lakukan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Sejumlah kawasan di Merauke rawan kejahatan, polisi menghimbau pengendara khususnya wanita agar lebih waspada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menggelar razia balapan liar di Jalan Trikorawosi, Manokwari, Senin kemarin. Balap liar yang dilakukan para remaja di kawasan ini sangat meresahkan warga dan pengendara karena suara motor yang bising serta bisa membahayakan orang lain. Dalam razia tersebut, petugas menilang dan menyita 15 sepeda motor dengan knalpot balap dan langsung dibawa ke Mapolres Manokwari. Razia ini diharapkan bisa membuat jera para remaja agar tidak mengulangi lagi aksi ugal-ugalan mereka di jalan raya. Selain menyita belasan sepeda motor, petugas juga memberikan teguran kepada 30 pengendara yang tidak menggunakan helm. Operasi Keselamatan Maksimum 2022 yang memang hari ini masuk dengan hari kelima, kemudian diprioritaskannya terkait dengan antisipasi atau pencegahan balapan liar yang memang kurang lebih 3 minggu ini marak terjadi di dalam kota Manokwari. Ini merupakan responsif kita berdasarkan perintah Bapak Kapolres Manokwari mengantisipasi adanya pengaduan masyarakat melalui layanan 110, sehingga kita maksimalkan kegiatan patroli, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang kita curigai atau kita sinyalir akan melaksanakan kegiatan balapan liar. Untuk kegiatan malam ini sendiri berhasil kita amankan kurang lebih ada 15 unit kendaraan. Jenis pelanggaran yang diprioritaskan adalah pelanggaran penggunaan knalpot racing, yang mana kita ketahui ada beberapa keluhan masyarakat melalui media sosial dan layanan 110 yang sangat terganggu terhadap penggunaan knalpot racing, dan beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan yang diakibatkan salah satunya adalah penggunaan knalpot racing. Sehingga dengan harapan kami di beberapa minggu kami melaksanakan kegiatan ini, penggunaan knalpot racing kemudian adanya aktivitas balapan liar di malam minggu betul-betul bisa kita tekan, sehingga nantinya berujung terhadap kurangnya angka kecelakaan lalu lintas yang memang khususnya fatality korban meninggal dunia yang kita jaga jangan sampai ada korban jiwa di jalan raya. Petugas juga menertibkan pengendara yang kedapatan mengonsumsi minuman beralkohol saat mengendarai sepeda motor. Untuk mengembangkan hobi balap, petugas meminta para remaja agar menggunakan sirkuit yang sudah disediakan pemerintah. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Yas'alunaka 'anil
Yuk kirimkan video Muslim Junior membaca Al-Quran untuk mengikuti lomba Kori Korea Cilik Indonesia di Ajwa TV dengan ketentuan sebagai berikut. Ayo buruan mendaftar di Kori Korea Cilik Indonesia. Pria ini ditangkap polisi karena berbuat onar di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Senin kemarin. Pria bernama Yansen ini rupanya dalam keadaan mabuk minuman keras, lalu tidak jelas alasannya mendatangi rumah sakit dan membuat keributan sehingga karyawan rumah sakit ketakutan. Awalnya Yansen ditenangkan Satpam RSUD, namun pria ini berteriak dan membuat keributan. Di hari yang sama, seorang bocah tertangkap tangan karena mencuri barang dagangan di pasar sentral. Ia mencuri sejumlah boneka dan mainan anak-anak. Usut punya usut, bocah ini ternyata mabuk akibat menghirup lem. Ia dibawa ke pos keamanan pasar dan diberi nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya. Setelah itu ia dilepaskan kembali. Lem mengandung zat inhalansia yang bila dihirup bisa menimbulkan efek mabuk dan halusinasi. Lem ini kerap digunakan para remaja karena murah dan mudah didapat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Sebagian lampu penerangan di Jalan Raya Mandala Merauke mati dan sebagian lagi kedap-kedip sehingga penerangan di kawasan ini tidak maksimal. Dinas Perhubungan Merauke menduga kurangnya penerangan di jalan ini disebabkan daya listrik yang melemah karena maraknya pencurian listrik oleh warga. Dinas sudah melakukan pertemuan dengan warga agar tidak mencuri listrik karena bisa merugikan masyarakat sendiri dan memicu kenaikan angka kriminalitas. Dinas Perhubungan juga akan memperbaiki lampu jalan dengan berkoordinasi dengan PLN. Lampu sepanjang Raya Mandala ini, termasuk yang tadi lampu-lampu yang sekarang lagi berkedip-kedip. Ini salah satu sebab karena mereka curi-curi listrik situ. Curi pasang hiasan di lampu itu apa namanya, bunga-bunga pohon itu. Itu salah satu penyebab. Karena kekuatan listrik di setiap lampu itu kan sudah ada second volt. Kalau dicopot pakai di tempat lain lagi, saya akan mati. Gangguan jelas. Kita sering lihat ada yang sebelah mati, ada sebelah. Itu karena tadi mereka curi-curi di situ. Ini yang kita harap ya masyarakat, terutama jangan curi lampu untuk gunakan untuk lampu hias atau di pohon-pohon segala macam itu. Sementara jangan dulu, atau lapor dulu ke kami sehingga kami bisa sampaikan ke PLN untuk ditambah daya. Sehingga apabila disambung dari situ tidak mengganggu lampu utama penerangan jalan. Ini yang terjadi. Ya, jadi sepanjang Raya Mandala mati karena begitu. Beda kalau yang di ini Brawijaya segala macam ini kan tidak ada sambungan. Orang copot-copot itu tidak ada, sehingga dia stabil. Tapi sejauh ini Bapak sudah pernah dapat belum yang pasang-pasang lampu-lampu di jalan itu? Kita sudah pernah dapat, kita sudah pernah tegur. Sudah pernah tegur. Supaya kita berharap juga masyarakat juga saling menjaga lah kalau ada. Bila kasus pencurian listrik tetap marak, Dinas Perhubungan akan melaporkan ke polisi sehingga pelaku pencurian ditindak secara tegas. Untuk pencegahan, Dishub juga meminta aparat kepolisian rutin berpatroli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi masih terus menyelidiki dugaan penipuan ratusan warga 2 kampung di Merauke. Polisi bahkan membentuk tim khusus untuk menelusuri dokumen yang diserahkan pelapor. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Najamuddin mengatakan pihaknya meminta pengadu bersabar karena tim masih bekerja untuk mencocokkan dokumen aduan dan dokumen koperasi. Salah satu pengadu dengan para pengurus BNT kemarin. Nanti sampai jam 4 sebentar sore hari ini, kami menunggu dokumen keseluruhan yang diserahkan oleh BNT ke kita. Baru nanti kita olah, kita pelajari, sehingga mungkin akan ada pertemuan lanjutan antara pengurus BNT dengan para nasabah nanti. Entah hari Kamis atau Rabu minggu depan. Dari itu
Kalau itu nanti tidak bisa ada kejelasan, nanti kami akan melakukan maraton pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun para pengurus BMT ini. Akan ditingkatkan statusnya dari lidik ke sidik. Begitu. Ada tim khusus yang nanti tangani? Kita udah bentuk tim dari Tipikor maupun dari unit Tipiter yang memang yang mau itu, karena memang ada beberapa harus dilakukan audit terhadap BMT itu. Begitu. Dan itu kasusnya nanti dikenakan pasal apa? Sementara ini masih kita yang sesuai pengaduan yang diajukan masalah penggelapan. Cuma nanti kita pelajari apakah ini ada keterkaitan dengan undang-undang koperasi, karena berbentuk koperasi itu kan begitu kegiatannya. Begitu. Ratusan warga di 2 kampung menabung di koperasi BMT Barokul Ummah selama 1 tahun dengan total dana 2 miliar. Saat dana akan dicairkan nasabah, koperasi tidak bisa mencairkan dana tersebut sehingga warga kesal dan melapor ke polisi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Saksikan Kori-Kori Cilik di Ajwa TV. Untuk menarik masyarakat agar mau divaksin, Klinik Pratama Polres Merauke memberikan beras 10 kg bagi warga yang bersedia divaksin, baik dosis 1, 2, dan 3. Setiap hari Klinik Pratama Polres Merauke menyiapkan 200 dosis vaksin, namun hanya 70 dosis yang terpakai. Kepala Klinik Pratama Merauke Dr. Rahmadani mengatakan 2 ton beras telah disiapkan untuk masyarakat agar mau divaksin. Dok, mungkin terkait pelayanan vaksin hari ini, Dok. Pelayanan vaksin hari ini kita menargetkan 200 dosis. Jadi per hari kita targetnya 200 dosis. Tapi untuk pencapaian per harinya biasanya nggak mencapai 200. Paling banyak itu 75 gitu ya. Dan jenis vaksin yang kami siapkan di sini sementara ada 2. Moderna dan Sinovac. Untuk yang Sinovac kita peruntukan untuk vaksin pertama anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Untuk yang dewasa vaksin pertama kita menggunakan Moderna dan juga booster ya kita menggunakan. Dan vaksin kali ini kita menyiapkan beras yang sudah dilihat belakang. Jadi yang ikut vaksin 1, 2, 3 mendapatkan beras 10 kilo dan kita menyiapkan ada 2 ton beras. Ada 2 vaksin yang digunakan, yakni vaksin merek Sinovac untuk anak-anak dan vaksin merek Moderna untuk orang dewasa. Vaksin dengan iming-iming hadiah beras ini ternyata mendapat sambutan baik dari warga. Albert misalnya mengaku senang dengan bantuan beras. Kini ia sudah 2 kali divaksin dan ia sangat berterima kasih. Bapak dapat informasi ada vaksin di sini dari mana? Saya sejak dulu semenjak saya lewat sini kan, lewat di sini ya saya tahu saya di Klinik Pratama yang mengadakan vaksin massal, vaksin umum. Ya, sehingga saya datang ke sini, kami keluarga datang ke sini, termasuk saya sudah vaksin kedua kan, anak juga yang vaksin kedua. Seperti begitu. Perasaannya bagaimana Pak setelah vaksin? Ya saya kalau bagi pribadi saya mengikuti program pemerintah, begitu. Yang penting saya lancar aja sih, berjalan lancar program pemerintah, hambat gitu. Jadi kita mendukung. Dengan dapat hadiah beras Pak, apa yang Bapak rasakan? Ya saya berterima kasih, berterima kasih mungkin dari pihak pemerintah memberikan entah itu beras dalam bentuk ya, terima kasih aja. Capaian vaksinasi di Merauke saat ini sudah mencapai 91% atau sudah 110.000 warga yang divaksin dari target 124.000 warga. Sementara vaksinasi ketiga atau booster baru mencapai 4.000 warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Pemkot Jayapura menerima Harmony Award dari Kementerian Agama karena dinilai berhasil merawat kerukunan beragama di Kota Jayapura. Penghargaan itu diarak ratusan umat beragama di Kota Jayapura dengan menggunakan baju adat dan tari-tarian. Replika Harmony Award diterima langsung Wali Kota Jayapura, Ben-Hur Tommy Mano, didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Pendeta Amsal Yowe di halaman kantor Wali Kota Jayapura. Amsal Yowe mengatakan Kota Jayapura selama 2 tahun terakhir menerima Harmony Award dari Menteri Agama. Ini membuktikan Kota Jayapura merupakan kota yang toleran dan menjaga keharmonisan beragama. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sehingga pada tahun 2000 karena atas pembangunan secara khusus pemeliharaan kerukunan umat beragama sehingga pada tahun 2020 dan 2021 itu berturut-turut meraih kerukunan umat beragama yang tertinggi sehingga penghargaan dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia ini bisa diserahkan bentuknya Harmony Award yang ada. Kami berharap bahwa dengan adanya hari ini tentu replika Harmony Award yang diserahkan dalam rangka kerukunan Kota Jayapura ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian melalui Harmony Award ini akan dibangun monumen Tugu Kerukunan Umat Beragama di Kota Jayapura, tapi juga di Provinsi Papua. Agar dengan sendirinya mendorong umat bahwa tentu kerukunan umat beragama itu sangat penting untuk perlu diperhatikan dan dilakukannya dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tommy Mano menyambut gembira penghargaan yang kedua kali ini. Menurut Wali Kota, selama ini kehidupan beragama di Kota Jayapura berjalan aman dan umat beragama saling menghargai dan menjaga keamanan saat perayaan keberagamaan masing-masing agama. Di mana EKOB ada pemimpin-pemimpin umatnya yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama di Kota Jayapura. Dan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Jayapura yang tadi saya sudah sampaikan bagaimana keberagamaan agama, tapi kita menjaga toleransi kerukunan beragama di hari-hari besar keagamaan di Kota Jayapura. Seperti kita lihat di Kota Jayapura, kota yang mayoritas beragama Kristen, tapi di kota ini ada agama Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Islam. Kita selalu menjaga keharmonisan beragamaan di Kota Jayapura, walaupun masing-masing mempunyai kitab suci masing-masing, dan tujuan kita yang akhir adalah bagaimana mengajak seluruh masyarakatnya yang kita idamkan adalah surga. Seperti saya berikan contoh, di kota ini berdiri masjid dan gereja bersebelahan. Kalau perayaan Jumat Agung, Hari Kematian, dan juga sholat Jumat sama-sama berjalan dengan aman dan damai. Pada hari raya keagamaan, di bulan puasa, hari raya Idul Fitri, ibadah sholat Id, saudara kami dari Kristen Protestan menjaga, mengawal tempat-tempat sholat Id di wilayah Kota Jayapura. Juga ada Natal, dari pemuda HMI, remaja masjid juga menjaga tempat-tempat wisata, tempat-tempat beribadah di Kota Jayapura. Itu banyak yang kita lakukan kepada umat beragama. Harmony Award rutin diberikan dalam beberapa tahun terakhir sebagai bentuk apresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan dan toleransi beragama. Harmony Award terbagi dalam 2 kategori, yakni kehidupan keagamaan paling rukun dan forum kerukunan umat beragama. Nilai indeks kerukunan antar umat beragama Provinsi Papua dan Kota Jayapura menempati posisi kedua nasional pada tahun 2021 lalu. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.